Apakah benar ketika Palestina merdeka itu adalah sebuah tanda kiamat sudah dekat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma badah. Apa kabar sahabat santri semuanya? Semoga kita semua selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan rezeki, umur, dan segalanya dalam hidup kita. Palestina sekarang banyak dibicarakan beberapa orang karena terkaitnya Palestina yang dijajah oleh tentara Zionis Israel. Dan sering pula Palestina menjadi kambing hitam dari sebuah kejadian-kejadian yang mana itu dilancarkan oleh Israel semuanya. Palestina sendiri pernah diceritakan di dalam Al-Quran menjadi tempat singgah Rasulullah SAW ketika melakukan Isra Mi'raj. Apakah benar ketika Palestina merdeka itu adalah sebuah tanda kiamat sudah dekat? Beberapa orang muslim menilai bahwa jika Palestina itu merdeka, maka itu adalah sebuah pertanda kiamat sudah sangat dekat. Lantas, apakah benar demikian ketika Palestina itu merdeka, kiamat itu sudah dekat? Jalur Gaza sendiri merupakan sebuah sentral atau pusat yang mana saat ini dibombardir oleh pasukan Zionis Israel. Sudah cukup lama bahwa anggapan di tengah masyarakat bahwa kembalinya Baitul Maqdis di wilayah Palestina menjadi milik umat muslim adalah pertanda akhir zaman. Dengan adanya statement seperti itu, akhirnya beberapa atau sebagian orang-orang muslim tidak peduli dengan Palestina dengan alasan ketika kita peduli dengan Palestina, maka kiamat sudah sangat dekat. Dengan alasan saya belum punya bekal yang banyak untuk meninggalkan dunia ini. Dengan alasan banyak sekali yang mana mereka pikirkan tentang keduniawian. Padahal Allah pernah mengatakan innallaha indadzoni abdun, sesungguhnya Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ketika prasangka hambanya itu mengatakan seperti itu, maka Allah akan meng-ACC-nya seperti itu. Jadi kalau kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah, insya Allah Allah akan senantiasa berhusnudzon kepada hambanya. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba itu bersuudzon kepada Allah, Allah pun akan mengabulkannya sesuai dengan apa yang ada di dalam prasangka hambanya. Maka hindarilah untuk berprasangka buruk atau suudzon kepada Allah, karena kiamat atau terkait kiamat, hari akhir zaman itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun orang yang tahu. Hatta Rasulullah SAW pun tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Rasulullah SAW hanya menjelaskan tanda-tanda dari kiamat itu sendiri, bukan menjelaskan tentang kapan kiamat itu akan terjadi. Kita tahu sendiri bahwa pada zaman dahulu Baitul Maqdis itu pernah direbut kembali oleh umat Islam sampai 2 kali. Yang pertama ketika umat-umat Yahudi itu ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, yang kedua adalah ketika bangsa Romawi ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dari kejadian tersebut, setelah Baitul Maqdis diambil alih oleh umat Islam, itu tidak terjadinya kiamat. Makanya sebagai umat muslim, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kiamat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menerka-nerka bahwa atau bahkan menebaknya setelah Palestina merdeka maka akan terjadi kiamat. Tidak seperti itu konsepnya. Memang ada sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah wahai Auf, ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat." Lalu beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya adalah penaklukan Baitul Maqdis. Namun hadis tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya kesimpulan bahwa kemerdekaan Palestina adalah tanda akhir zaman atau kiamat akan segera terjadi. Terlebih di dalam hadis tersebut tidak ada penjelasan yang konkret atau penjelasan secara rinci pembebasan keberapa dan penjajahannya seperti apa, tidak dijelaskan secara rinci dari hadis tersebut. Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita hanya bisa mengetahuinya tanda-tanda kiamat, baik itu tanda sugro ataupun kubronya, tanda-tanda kecilnya ataupun tanda besarnya dari kiamat itu sendiri. Namun di dalam Al-Quran sudah dijelaskan beberapa tanda kiamat dan itu pasti akan terjadi. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan sosok yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan kedoliman-kedoliman yang ada di muka bumi.
Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan turunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan memberi harta secara merata. Binatang ternak semakin banyak, umat akan bertambah, Imam Mahdi akan hidup selama 7-8 tahun lamanya. Nah, disitulah bahwa memang tanda-tanda kiamat itu pasti akan terjadi ketika Imam Mahdi itu sendiri turun di dunia atau turun ke bumi. Nah, yang kedua adalah Nabi Isa akan memimpin dunia. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 159, Nabi Isa akan muncul dan akan menjadi saksi umat manusia yang ada di muka bumi. Nah, tanda-tanda yang selanjutnya adalah matahari akan terbit dari sebelah barat. Yang mana matahari itu biasanya terbit dari sebelah timur, ini matahari akan terbit dari sebelah barat. Nah, di saat matahari itu muncul dari sebelah barat, saat itulah tobat siapapun itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Ibnu Majah dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanda yang pertama muncul jelang kiamat adalah terbitnya matahari dari sebelah barat dan munculnya binatang melata menemui manusia saat waktu duha. Mana saja dari keduanya yang terlebih dahulu terjadi, maka tidak lama lagi akan segera terjadinya kiamat. Nah, disitulah ada beberapa tanda-tanda yang mana kiamat itu pasti akan terjadi. Bukan hanya bahwa kemerdekaan Palestina ketika bisa diraih itu, maka itu tanda akhir zaman. Kita tidak boleh berpikiran seperti itu, lantas kita patah semangat untuk membela Palestina ataupun mengirimkan doa-doa kita yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita di Palestina. Jadi jangan pernah kita itu surut untuk membela sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Minimal senantiasa doakan sahabat-sahabat kita di Palestina agar diberikan kekuatan oleh Allah dan diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.